Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, berdiri kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari perakitan kami, yaitu rancangan bangun alat ukur kekeruhan air berbasis Arduino Uno. Dengan anggota kelompok Atia Rahmawati, Putri Angelika Pinalia, Sapinah Najah Sekarwangi, dan saya sendiri Septia Ramadhani. Latar belakang. Air merupakan kebutuhan utama bagi kehidupan dan digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, seperti memasak, mencuci, dan mandi. Oleh karena itu, kualitas air perlu dijaga agar tetap aman dan layak digunakan. Namun, penurunan kualitas air sungai masih sering terjadi, yang menyebabkan air menjadi keruh akibat tercampur partikel tanah dan kotoran. Kondisi ini dapat membahayakan kesehatan apabila air digunakan tanpa pemantauan yang baik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan alat pendeteksi kekeruhan air berbasis Arduino yang dapat membantu memantau kualitas air secara mudah dan efisien. Alat dan bahan. Perangkat lunak. Software Arduino IDE. Software Arduino IDE Integrated Development Environment digunakan untuk membuat, mengedit, memverifikasi, dan mengunggah kode program ke perangkat Arduino. New Liquid Crystal I2C. Liquid Crystal I2C adalah sebuah library pada Arduino yang digunakan untuk mengontrol LCD 12x2 atau 20x4 yang sudah dilengkapi modul I2C, Integrated Circuit. Perangkat keras. Arduino Uno. Arduino Uno adalah sebuah microcontroller open source yang berbasis pada microcontroller Atmel HPR. Microcontroller itu sendiri adalah chip atau IC integrated circuit yang bisa diprogram menggunakan komputer. Tujuan menanamkan program pada microcontroller adalah agar rangkaian elektronik dapat membaca input, proses, dan output sebuah rangkaian elektronik. LCD, Liquid Crystal Display. Liquid Crystal Display adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi sebagai tampilan suatu data, baik karakter, huruf, atau grafik. LCD yang dipakai untuk media penampil adalah LCD berukuran 12x2 karakter dengan menambahkan chip modul I2C. Fungsinya untuk mempermudah penggunaan dalam mengakses LCD. Integrated Circuit I2C. Chip modul I2C fungsinya untuk mempermudah penggunaan dalam mengakses LCD dan juga untuk tidak memakai kabel terlalu banyak. Nantinya dirangkai LCD untuk menghemat pin Arduino yang akan digunakan. Integrated Circuit I2C adalah standar komunikasi serial dua arah yang menggunakan dua saluran yang dirancang untuk mengirim dan menerima data. Turbidity Sensor. Sensor kekeruhan merupakan suatu perangkat yang berfungsi untuk mendeteksi tingkat kekeruhan dalam suatu cairan. Kekeruhan sendiri didefinisikan sebagai kondisi kurang jernihnya air yang disebabkan oleh adanya partikel-partikel tersuspensi seperti lumpur, tanah, mikroorganisme, atau bahan organik lainnya. Kabel jumper male to female. Kabel jumper male to female adalah jenis kabel yang memiliki satu ujung berupa pin male dan satu ujung berupa lubang female. Kabel ini berfungsi untuk menghubungkan komponen yang memiliki pin male ke komponen yang memiliki konektor female. Kabel jumper female to female. Kabel jumper female to female memiliki ujung lubang di kedua sisinya. Kabel ini berfungsi untuk menghubungkan dua komponen yang sama-sama memiliki pin male karena kedua ujungnya berjenis female.
Penghubung USB. Penghubung USB Universal Serial Bus merupakan bagian port yang diperlukan untuk menghubungkan Arduino dengan PC saat proses pengunggahan upload program dengan menggunakan kabel USB seperti pada gambar. Berikutnya, langkah-langkah. Yang pertama, tahap ini dilakukan perakitan seluruh komponen turbidity sensor dengan Arduino. Sensor turbidity dihubungkan ke pin Arduino sesuai rangkaian, lalu disambungkan dengan kabel jumper dan sumber daya agar sistem dapat bekerja dengan baik. Dua, langkah ini bertujuan untuk menginstal Arduino IDE sebagai software utama pemrograman. Arduino IDE digunakan untuk menulis, mengedit, dan mengunggah kode ke papan Arduino agar sensor turbidity dapat dibaca dan diproses. 3. Library Liquid Crystal dimasukkan ke dalam Arduino IDE untuk mengatur tampilan data pada LCD. Library ini memungkinkan Arduino menampilkan nilai kekeruhan air yang dibaca oleh sensor secara visual. 4. Pada tahap ini, dilakukan pemilihan port Arduino yang terhubung ke komputer. Pemilihan port yang benar diperlukan agar Arduino IDE dapat mengenali board dan mengunggah program tanpa error. 5. Pemilihan board dilakukan untuk menyesuaikan jenis Arduino yang digunakan. Pada menu Tools di Arduino IDE, dipilih tipe board yang sesuai, yaitu Arduino Uno. Yang terakhir, 6. Setelah kode selesai dan port sudah dipilih, program diunggah ke Arduino. Proses upload ini membuat Arduino menjalankan kode sehingga sensor turbidity dapat bekerja dan menampilkan hasil pembacaan. Hasil penelitian. Pada percobaan ini, turbidity sensor berbasis Arduino Uno berhasil dibuat dan berfungsi dengan baik. Sensor mampu mendeteksi tingkat kekeruhan air. Sehasil pembacaan menunjukkan perbedaan nilai antara air jernih dan air keruh. Di mana semakin keruh air, maka nilai yang dihasilkan semakin tinggi. Proses pembacaan dan pengolahan data menggunakan Arduino IDE berjalan secara real-time dan stabil, sehingga sistem dapat digunakan sebagai alat pemantau kekeruhan air secara sederhana dan efektif. Hasil penelitian. Ketika dites ke dalam air keran, turbidity sensor menunjukkan turbidity is clear dengan angka minus 21. Ketika dites ke dalam air keran yang sudah dicampur sedikit tanah, turbidity sensor menunjukkan turbidity is clear dengan Ketika dites ke dalam air keran yang sudah dicampur tanah lebih banyak, turbidity sensor menunjukkan turbidity is clear dengan angka minus 16. Kesimpulan. Turbidity sensor berbasis Arduino Uno berhasil dibuat dan berfungsi dengan baik. Sensor mampu mendeteksi perbedaan tingkat kekeruhan air dan sistem bekerja secara stabil menggunakan Arduino IDE. Alat ini dapat digunakan sebagai pemantau kekeruhan air sederhana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. End of flashback.